Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi channel My Engineer Android ID. Ya, pada kali ini ada 3 buah kamera SPC di depan kita. Dan ini kebetulan saya dapat kesempatan untuk memasang kamera CCTV di sebuah warung atau kedai. Jadi kebetulan memang sebelumnya mereka udah pakai SPC juga. Jadi kita cuma melakukan penambahan. Dan ini ada 6 unit sebenarnya, tapi yang saya tampilkan sini ada 3. Jadi sekalian mumpung ada unitnya, kita review dan tes aja unit SPC ini. Ini adalah serinya Babycam BC1 atau Smart Series. Jadi kalau dilihat tampilannya seperti ini. Dan ini menggunakan WiFi, kemudian juga udah ada audionya, dan untuk kualitas kamera itu HD. Dan spesifikasinya bisa teman lihat, resolusinya 3 megapiksel, lensanya 3,6 mm, kemudian ada LED, dual light, dan micro SD sampai 256 GB. Dan ini optional, tidak ada include dalam pembelian. Kemudian tersedia juga port RJ45, dan untuk power supply-nya itu adalah 5 volt 1,5 ampere. Nah, jadi kita langsung unboxing aja. Oke, dalam paket penjualannya itu udah ada include adaptornya. Tapi ini adaptornya universal ya, bukan adaptor SPC. Karena nggak ada logo SPC-nya, ini universal. Dan ini 5 volt 1500 mAh. Terus 1,5 ampere. Kemudian kabel powernya atau kabel chargernya. Kemudian bracket. Dan sebuah visor dan sekrupnya. Kemudian kita lihat isi dalamnya. Isi dalamnya kamera seperti ini. Kemudian ada buku manual dan kartu garansi. Ini adalah langkah-langkah untuk pengaktifan atau konfigurasi dari SPC tersebut. Jadi untuk bracketnya ini emang nggak ada sekrup ya, nggak sistem penguncian sekrup, tapi pengunciannya seperti ini. Jadi digeser seperti ini. Mana ya? Kayak gini. Jadi nggak ada sekrupnya, jadi dia hanya diputar posisinya. Dan di sini ada port RJ45, jadi jika teman-teman mau menyambungkannya dengan kabel LAN, itu bisa gunakan kabel LAN tanpa menggunakan WiFi. Kemudian ini ada reset, dan ini kabel powernya. Bagian depannya itu ada beberapa LED, ini LED untuk lampu, kemudian ini 4 lagi, ini adalah infrared. Kemudian di ini adalah bagian titik ini adalah mikrofonnya untuk menangkap audio. Kemudian di bagian bawah itu slot untuk micro SD dan tombol reset. Kemudian di bagian belakang ini terdapat speaker. Jadi kita bisa bicara dengan lawan yang ada di depan kamera. Jadi ada audio 2 arah gitu. Nah, sekarang saya mencoba mengkonfigurasi kamera Babycam SPC ini. Ya, di sini saya akan menggunakan sebuah micro SD untuk sebagai memorinya. Ini untuk ngetes saja. Ini adalah SanDisk Extreme Pro. Jadi sebenarnya untuk memory cardnya sebaiknya gunakan memory card yang emang khusus untuk CCTV. Jadi ada beberapa produsen memory card yang udah menggunakan teknologi khusus untuk memory card CCTV. Jadi kebetulan saya udah pesan, tapi karena barangnya lambat datang, dan di tempat saya memang ada yang jual khusus seperti itu, jadi saya gunakan SanDisk Extreme Pro yang untuk action cam saya. Memori yang saya pesan itu adalah SanDisk High Endurance, itu khusus untuk CCTV, dan ada juga SanDisk Max Endurance. Nah, itu yang lebih lama lagi bisa merekamnya, karena jika teman-teman menggunakan memory card biasa yang untuk ngerekam, yang untuk digunakan pada handphone, smartphone, itu
hanya akan cepat memperpendek umurnya, karena CCTV sendiri fungsinya adalah untuk merekam secara terus-menerus selama 24 jam. Sementara untuk penggunaan smartphone itu kita jarang sekali bisa mengakses atau menggunakan memory cardnya selama 24 jam. Lebih banyak dalam proses reading atau pembacaan memori. Sementara untuk kamera CCTV atau dashcam itu kebanyakan akan menggunakan proses writing. Jadi dia akan menulis terus-menerus ke dalam memory card tersebut. Bahkan ada yang menggunakan ditumpuk. Jadi data lama itu tidak dihapus tapi ditumpuk dan terus, dan itu lama-lama kelamaan itulah yang menyebabkan memory card tersebut jadi write protect. Nah, itulah kenapa sebaiknya untuk memory card dan hard disk itu memang dikhususkan digunakan untuk yang CCTV. Jadi tidak bisa sembarangan hard disk atau memory card yang digunakan pada CCTV tersebut. Jadi untuk memasukkan memory cardnya itu sangat mudah. Di bagian lubang ini kita bisa colok aja langsung memory cardnya. Oke, kebalik kayaknya. Kita coba balik. Oke, udah masuk. Kebetulan memory card cuma satu. Saya akan coba tes satu ini aja dulu. Untuk aplikasi yang digunakan itu adalah SPC Smart Link. Teman-teman bisa download di Play Store. Dan ini sudah saya install, kita tinggal buka aja. Oke, di sini masih kosong, belum ada device. Jadi saya akan nyalakan CCTV-nya terlebih dahulu. Nah, CCTV-nya udah start up, berarti bisa dibilang CCTV udah bekerja dengan baik, karena udah bisa start up. Nah, sekarang untuk konfigurasinya, sebaiknya biarkan dia sampai bunyi kayak bip-bip. Nah, berarti dia udah standby untuk dikonfigurasi dengan perangkat. Nah, teman-teman bisa add device di sini. Nah, di sini akan melakukan pendeteksian perangkat. Dia akan bunyi bip-bip terus seperti itu. Teman-teman bisa lakukan automatic detect seperti ini dengan men-scan QR code yang ada di bagian bawah dari CCTV tersebut. Seperti ini. Bentar. Oke, kayaknya nggak bisa karena kamera handphone saya kurang bisa mendeteksi yang terlalu kecil. Jadi kita scan manual aja dengan memilih Add Manually. Sini udah ada dua buah kamera yang terdetek. Nah, dia akan otomatis melakukan pendeteksian. Kita centang aja. Dia karena ini dalam model reset ya. Jadi udah bunyi bip 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 itu biasanya dalam model reset. Kita langsung next saja. Nah, kemudian akan muncul enter WiFi password. Teman-teman bisa pilih nama WiFi yang akan kita pasang dan masukkan juga passwordnya. Kemudian pilih next. Nah, di sini akan muncul QR code yang kita bisa sesuaikan dengan Nah, kita tampilkan ke situ. Kita scankan ke dia.
Oke, tadi udah bunyi ya, tung 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 katanya. Nah, itu berarti udah kebaca. Kemudian kita tekan I hear prompt. Nah, dia akan mengkonekkan ke device tersebut. Nah, ada kedetek satu. Kemudian kita bisa down kan. Nah, yang satu masih dalam kondisi reset ya, masih menunggu terkoneksi dengan perangkat. Jadi masih bunyi bip 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 bip. Jadi biarin aja dulu. Kita coba cek aja. Nah, ini adalah perangkat yang kita pasang pertama. Oke. Sekarang untuk perangkat yang kedua yang masih dalam kondisi standby, kita lakukan tambah lagi, tambah perangkat, device, kemudian add manually. Jika kita bisa gunakan scan barcode aja, kita scan barcode. Kita coba sekali lagi scan barcode-nya, mudah-mudahan berhasil. Karena emang lensa kamera handphone saya ini emang agak sedikit bermasalah ya. Kurang bisa autofocus, udah mulai kacau fokusnya. Apalagi jika objeknya terlampau kecil, itu agak susah dia ngebaca QR code-nya. Jadi kita pilih manual aja, seperti tadi. Dan seperti biasa, kita centang aja strip tanda titik itu. Kemudian pilih next. Oke, kemudian akan muncul WiFi password. Kemudian pilih WiFi yang ada terhubung, akan kita hubungkan, kemudian masukkan passwordnya, kemudian pilih next. Nah, seperti biasa itu masuk QR code-nya, cukup tampilkan ke lensa depan kameranya, akan bunyi tung tung tung, kemudian kita I hear a prompt, saya udah mendengar sinyalnya. Nah, kita tunggu dia akan connect. Jadi ada dua cara untuk melakukan koneksi konfigurasi ke kamera WiFi SPC ini. Yang pertama otomatis, kita bisa lakukan scan dengan men-scan QR code yang ada di bagian pantat dari kamera CCTV tersebut, IP cam tersebut. Kemudian kita down. Nah, dia akan connect. Oke, nah ini udah connect dua buah kamera. Ini udah kedeteksi ya. Kalau ada sensor pergerakan, kita putar dulu. Oke, jadi udah ada dua buah kamera yang terdetek di sana. Oke, nah ini udah ada dua buah kamera CCTV. Kita bisa cek satu persatu. Masalahnya di sini kalau SPC ini kita tidak bisa melihat view-nya langsung sekali dua. Jadi kita hanya bisa dikasih lihat view-nya satu-satu seperti ini. Jadi ini bisa ini BC2. Salah, yang ini yang sekarang. Jadi ini bisa kita rubah namanya. Pertama teman-teman bisa masuk ke yang bagian atas, kemudian bisa ubah namanya. Teman-teman bisa bikin SPC2 ataupun misalnya ini kamar 1 supaya nggak kebalik-balik ya. Nah, di sini banyak settingan-settingannya yang bisa teman-teman otak-atik nantinya. Misalnya detection alarmnya seperti apa. Ini adalah motion detection, jadi jika seandainya kita bikin pergerakan, tapi ini harus dengan human body ya, bukan hanya pergerakan tangan kayak gini dia akan mendeteksi alarm, tapi kayak gini langsung ada penampakan manusianya ataupun tubuh manusia, dia baru akan ngasih alarm. Nah, kayak gini, human body detect. Tadi saya arahkan ke badan saya, dia akan baru detect
Jika cuma ke tangan aja dia nggak akan detect kayak gini. Pergerakan apapun cuma jadi dia mendeteksinya tubuh manusia. Ini udah bilang smart kali. Jadi kalaupun ada cicak ataupun serangga yang terbang di sekitar kamera itu dia tidak akan mendeteksi, tidak akan ngasih warning. Jadi emang benar-benar tubuh manusia yang dideteksinya. Begitu juga dengan motion tracking, dia akan mendeteksi benar-benar tubuh manusia tersebut. Bukan kayak kadang ada beberapa CCTV yang malah mendeteksi kayak serangga atau cicak itu malah ikut kedeteksi alarmnya. Jadi ada false alarm di situ. Kemudian ada schedule. Kita bisa bikin schedule kapan dia mau nge-record. Apakah aktif atau tidak. Oke, jadi kita coba gunakan fungsinya masing-masing ya. Nah, ini kalau yang ini adalah siren adjustment. Ini adalah sirine ya. Jadi nanti ada sirine juga jika ada deteksi maling atau apapun kita bisa bunyikan sirinenya. Kemudian ini adalah sound, ini adalah device speakernya, seberapa kuat suara speakernya. Kemudian oke, ini basic function. Oke, basic function ini jika kondisi flip screen ini jika teman-teman masang CCTV-nya kebalik kayak gini, nah otomatis teman-teman harus aktifkan namanya flip screen. Jadi dia akan nge-flip atau membalik posisi screen-nya itu. Jadi saya coba satu ya, kita coba lihat teman-teman. Ini flip screen, saya aktifkan. Kemudian ini talk mode, jadi ini bisa komunikasi dua arah. Ini satu arah maksudnya, jadi kita hanya bisa berkomunikasi ke perangkat ini. Kita mau teriak, hey maling mau ngapain lu? Maling itu hanya akan mendengar suara kita. Dia tidak akan bisa ngobrol balik arah ke kita. Ini anti flicker untuk menjaga screen-nya aja. Kemudian ini share device untuk nge-share ke perangkat lainnya. Jadi kita tumpuk semuanya dulu. Misalnya ada beberapa perangkat kan, terus kita share ke keluarga lainnya. Oke, ini udah jadi kamar satu. Oke, dan kelihatan itu jadi kebalik gitu kameranya. Saya akan putar motionnya seperti ini. Nah, dia kebalik itu posisinya. Oh, ini udah mentok. Oke, jadi posisinya kebalik. Saya akan kasih lihat objek. Nah, objek itu kotaknya bisa teman melihat di kamera saya itu di tampilannya kebalik. Jadi ini untuk posisinya kalau di flip kayak gitu harusnya posisinya kayak gini. Dan posisi ke bawah seperti ini. Nah, baru kelihatan posisinya pas. Itu fungsi flip tadi. Nah, kalau kita balik flipnya, dan kameranya kebalik seperti tadi. Oke, kemudian juga ada fungsi record. Fungsi record itu pada titik yang sini. Ini karena nggak ada kamera micro SD-nya, jadi dia nggak bisa ada storage ya. Ini violet, masih violet. Kita back aja. Kita coba ke kamera yang satu lagi. Yang ini ada micro SD-nya. Nah, seperti itu. Oke, saya halang tangan. Kita coba lihat hasil rekamannya. Storage-nya, jadi butuh access to permission. Kita allow aja.
Oh, ini untuk recordingnya masuk ke HP Android ya, masuk ke HP Android, bukan rekaman dari micro SD ternyata. Yang rekaman dari micro SD itu di playback. Tapi saya nggak bisa nemu apa juga sih. Bentar, saya stop dulu. Saya mau lihat-lihat dulu ini untuk recording. Nah ini dia storage setting. Storage setting itu udah ada beberapa karena memori yang saya gunakan adalah memori action cam saya. Kemudian harus saya format dulu. Sebaiknya untuk teman-teman yang mau masang memory card ke perangkat baru itu sebaiknya diformat dulu untuk menyesuaikan dengan sistem pada perangkat baru tersebut. Oke, format successful. Dan recording setting. Nah, recording setting ini ada nama local recording setting, ada yang versi non-stop. Jadi non-stop ini adalah dia akan merekam secara terus-menerus. Mau kita bikin seperti apapun kondisinya, dia akan tetap nge-record. Jika teman-teman ambil event recording, itu hanya jika ada pergerakan di depan kamera tersebut. Jika tidak ada pergerakan di depan kamera tersebut, maka kamera tidak akan merekamnya. Jadi akan lebih menghemat memory card di sana. Nah, ini human detect karena saya arahkan ke posisi saya yang lagi ngambil video, jadi dia akan detect human detect tadi. Ini saya ambil event recording aja. Jadi jika teman-teman mau menghemat storage memori, ambil event recording aja. Tapi jika teman-teman memorinya lumayan gede, sampai 256, saya akan ambil non-stop recording. Kemudian ada juga schedule. Schedule ini kita bisa melakukan, kita mau merekamnya pada jam berapa aja. Misalnya teman-teman agak sedikit takut kalau malam itu ada penampakan atau gimana, ya udah kita matikan aja saat malam recordingnya. Oke, nah ini udah detect ya, udah dites lagi. Dan itu panel CCTV yang saya pasang untuk di rumah. Jadi ini panel CCTV untuk kamera V380 sih sebenarnya, bukan untuk SPC ini. Jadi satu supply sumbernya itu untuk sampai 5 kamera. Oke, sekarang kita coba playback kameranya. Oh ya, ini ini playbacknya udah masuk ya. Nah, seperti itu. Dia bisa nge-playback. Kita bisa tracking per jam berapa kita mau. Tapi ini kayaknya cuma ada satu event. Karena memorinya tadi saya format ya, memori saya format, jadi hanya ada satu event. Jadi dia karena deteksinya itu hanya deteksi pada human atau tubuh manusia. Jadi ya pas event recording itu hanya saat dia mendeteksi tubuh manusia gitu. Nah, kemudian juga ada fitur tambahan, ini adalah motion tracking. Motion tracking ini si kamera ini akan bergerak mengikuti arah pergerakan tubuh manusia tersebut. Kemudian di sini juga ada night mode. Night mode ini jika kondisi malam kita bisa milih infrared atau color light mode. Kalau color light mode ini biasanya dia akan menyalakan lampu. Jadi malah akan kelihatan kamera CCTV kita saat malam karena dia menghidupkan lampunya kayak gini. Saya akan coba nyalakan lampunya. Nah, ini lampunya bagian sini. Kita nyalakan. Nah, seperti itu. Jadi lampunya sangat terang ya. Nah, seperti itu. Jadi lampunya sangat terang.
Oke, kita matikan aja. Untuk sirinenya kita tes juga, sirinenya seperti ini. Malah lebih mirip kayak anjing gonggong ya, bunyi sirinenya. Ya, jadi kesimpulannya CCTV-nya bisa digunakan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Semua fitur berfungsi dengan baik. Hanya ini masalah decloud yang mungkin tidak akan saya gunakan. Ini masih bisa settingan untuk cloud storage-nya, tapi karena udah menggunakan memory card, jadi ya kita gunakan di memory card aja. Oke, mungkin sekian dulu video saya mengenai review dengan kamera CCTV atau IP cam atau seri baby cam ya, seri BC1 dari SPC. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika ada bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.